Oke, halo teman-teman, apa kabar? Apa kabar dulu semuanya, pecinta audio? Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya baik-baik aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman buat ngebahas satu buah mixer. Nah, mixernya ini ya, ini udah ada di sini ya. Ini mixer dari Hardwell ya, mixer dari Hardwell serinya MR16. Nah, nanti di video ini kita akan membahas mixernya seperti apa dan cara penggunaannya seperti apa, fitur-fiturnya seperti apa. Jadinya kita akan bahas mengenai mixernya teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut untuk ngebahas mixernya, teman-teman bisa klik dulu like dan subscribe-nya agar mendukung saya dan membuat saya lebih semangat untuk membuat video-video yang menarik dan tentunya informatif buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita ke mixernya, kita belajar fitur-fiturnya, kita belajar apa saja yang dipunyai oleh mixer ini, dan kita bisa buat seperti apa gitu untuk mixernya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke mixernya. Nah teman-teman, ini adalah mixernya ya teman-teman. Ini mixernya, ini mixer dari Hardwell, serinya ini ya, MR16. Nah, berarti ini 16 channel ya teman-teman ya. Mixernya seperti ini. Untuk tampilannya sendiri ini cukup mantap ya. Ini dari samping modelnya seperti ini ya. Dia modelnya udah sangat bagus, keren sekali. Untuk modelnya dia keren, bisa dilihat seperti ini. Oke, kita lihat untuk dari samping seperti itu ya. Dia polos, cuma ada tulisan Hardwell di situ. Ada tulisan Hardwell, kemudian di belakang kayak gini. Di belakang di depannya sini cuma ada tombol power dan ini ya. Soket untuk AC input ya. Ini saya masukkan AC input. Oke, biar nanti langsung bisa dipakai. Oke, sekarang kita bahas mengenai mixernya ini ya teman-teman ya. Oke, untuk mixernya ini ya teman-teman ya, ini kisaran harga nanti aja kali ya. Oke, kita nyalakan dulu ya. Kita nyalakan aja. Oke, kita buat videonya santai aja teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah tampilan dari mixernya. Nah, kayak gini ya. Ini serinya MR16 dari Hardwell. Kemudian oke, kita bahas aja ya, langsung dari atas. Di atasnya sini dia terdapat, untuk yang paling atas ya, jelas. Ini ada ya teman-teman ya. Di sini masing-masing channel dia ada tombol Phantomnya ya, Phantom power 48 volt. Tapi hati-hati untuk penggunaan Phantom karena nggak sembarangan. Kalau teman-teman salah penggunaan Phantom, bisa-bisa malah mixernya yang rusak atau mixernya yang konslet ya teman-teman ya. Kemudian ya, masing-masing sudah ada Phantomnya ya teman-teman ya. Setiap channelnya ini 16 channel ya teman-teman ya. Kemudian di sini dilengkapi untuk soket inputnya. Soket inputnya ini dia 3-in-1 ya teman-teman ya. Bisa Canon, bisa juga ini ya, bisa juga Towa atau ya pokoknya Towa gitulah kalau saya nyebut sih. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan fitur insert. Jadi sudah dilengkapi dengan fitur insert. Fungsinya apa insert? Jadi fungsinya teman-teman, aduh ini kita bahas santai aja ya. Kita bahas mixer sambil nyantai gitu ya teman-teman. Aduh. Insert ini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa memproses ulang ya. Teman-teman bisa proses ulang, misalnya teman-teman punya input kendang misalnya, kendang atau instrumen lain. Nah, dia merasa kurang mantap. Nah, teman-teman bisa ambilkan lagi ya. Kita diambilkan lagi baik ngambil dari AUX 2 atau AUX 3 atau AUX 4 bisa. Masuk lagi ke insert. Nah, diproses lagi lah di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Atau bisa masukkan dari dari aksesoris lain, misalnya masuk dari insert bisa. Jadi kayak gitu untuk fungsi dari insert ya teman-teman. Itu yang sering saya pakai sih ya. Kalau ada yang penggunaan yang lain ya monggo, terserah gitu. Itu yang sering saya pakai seperti itu. Oke, kemudian mixer ini, nah dia sudah dilengkapi dengan 4 AUX ya teman-teman ya. Ini AUX-nya ada 4 ya, AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4. Untuk outputnya ya jelas sudah ada output yang seperti ini ya, yang normal lah. Nah, ada Canon, ada juga jack Towa kayak gini untuk outputnya. Kemudian outputnya lagi, dia di sini juga sudah dilengkapi dengan output subwoofer ya teman-teman ya. Subwoofer sendiri di sini bisa dilihat efek subwoofer di sini.
Kemudian ada ini phone, dia untuk ini ya teman-teman, untuk memonitor ya, pakai headset kayak gitu ya di sini. Dan juga sudah dilengkapi dengan 4 grup ya teman-teman ya. 4 grup 1 2 3 4. Walaupun untuk feeder grupnya dia belum terpisah secara semuanya ya. Jadi untuk grup 1 masternya 1 2 masternya jadi 1, dan 3 4 masternya juga jadi 1, seperti itu. Tapi tetap aja sudah 4 grup ya. Udah mantap ini teman-teman ya. Sudah sangat mantap ya. Sudah terhitung sangat lengkap. Kalau ya harusnya memang lengkap karena harganya juga nanti teman-teman tahu harganya berapa. Ini sudah sangat lengkap. Kemudian di sini sudah ada sini ya, dilengkapi dengan USB. Dan untuk ini ya teman-teman ya, dia sudah bisa recordnya bagus, record langsung dari sini ya. Jadi ketika teman-teman melakukan live show pakai mixer ini, langsung bisa direcord ya dulu dah. Langsung so direkam ning kene suaranya ya apik lur. Sumpah aku wis jajali soalnya. Aku nyoba ya, sudah nyoba, aku nyoba. Suaranya, hasil rekamannya jernih, bagus, dan efeknya juga masuk ke dalam record. Jadi untuk apa ya, untuk mixer ini sudah sangat lengkap lah kalau menurut saya. Dipakai untuk live show bisa, apalagi cuma di sekedar di cafe, itu sudah lebih dari cukup lah. Ini udah lebih pokoknya. Ini sering saya pakai live show ya, kayak semacam ya kalau instrumennya cuma semacam apa ya, orkes gitu ya. Ini udah sangat mumpuni, udah sering banget saya pakai. Oke, kemudian kita bahas channelnya ya. Di sini ada 16 channel, masing-masing channel seperti ini ya. Di atas dia ada gain, kemudian di sini ada tombol untuk ini ya teman-teman ya, bypass ini ya, bypass suara rendah ya. Jadi ketika teman-teman tekan seperti ini, maka dia untuk suara rendahnya 75 Hz dia akan kepotong ya teman-teman. Jadi suara subnya dia akan kepotong. Nah, fitur ini biasanya dipakai kalau ya teman-teman ya, kalau misalnya input 8 ini dipakai untuk suara gitar atau suara apalagi ya yang nggak perlu suara-suara rendah. Jadi lebih gampang untuk menyetingnya. Tinggal pencet suara rendah, suara bassnya itu hilang, suara subnya hilang. Nah kayak gitu ya, untuk memotong ya suara rendah. Dan di atas juga ada high-nya, ada high. Ini ada frekuensi ya, frekuensi untuk middle-nya ya teman-teman ya. Nah frekuensi untuk middle. Nah kemudian di sini ada middle, ada low-nya teman-teman. Kemudian di bawahnya ada aux 1, aux 2, tombol pre-pause, aux 3, aux 4, dan effects ya teman-teman ya. Dan ada tombol pan atau balance. Nah, yang perlu teman-teman tahu biasanya ya, ini untuk pemula. Kalau ya untuk profesional ya pasti sudah tahu. Tombol pre-pause ini fungsinya untuk apa? Oke, tombol pre-pause ini ya teman-teman ya, ketika teman-teman lakukan live show, biasanya yang sering dipakai oleh operator-operator sound atau sound engineer, saya juga termasuk ya. Biasanya saya untuk FOH-nya, saya pasti pakainya output yang main ya, main output ya. Pakai main output yang di sini ya. Tapi untuk memonitor atau di panggung, biasanya kita akan pakai aux ini, baik aux 1 ataupun aux 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman, jadi tombol pre-pause ini itu apa? Dia untuk menggabungkan di sini ya. Jadi kalau dimonitorkan dia volumenya, misalnya dia untuk volume gitar misalnya. Ini adalah volume gitar di sini ya. Kita pakai yang dimonitor atau di panggung kan pakai ini volumenya. Nah, sedangkan untuk yang di FOH-nya kita kan pakai feedernya yang sini. Ya kan? Nah, jadi pre-pause ini untuk apa? Pre-pause ini untuk menggabungkan seperti ini, kita pencet untuk menggabungkan ini ya teman-teman ya. Aux 1 dan aux 2 ini dia menjadi sama, jadi feeder sini. Ketika misalnya volume aux kita segini ya, ini di panggung cocok. Ini di panggung sudah pas suaranya, sudah pas dan di ketika di FOH master seperti ini atau feeder segini sih dia sudah pas. Dan pada suatu saat suaranya mendengung ya, atau ada feedback gitu ya, teman-teman nggak perlu lagi untuk menurunkan di sini, langsung aja diturunkan lewat sini. Otomatis dia juga yang aux ini juga ikut turun ya. Sama juga kalau dinaikkan di sini juga otomatis naik. Jadi tombol pre-pause itu seperti itu ya teman, untuk menggabungkan antara volume atau feeder dari aux 1 dan
feeder dari sini ya, feeder master tiap-tiap channel seperti itu. Oke. Di bagian tengah di sini, nah bagian tengah di sini ada untuk sini ya. Ini volume untuk MP3, volume high atau frekuensi high dan frekuensi low. Ada knob untuk return, volume master untuk phones di sini ya, kedengaran di sini. Oke. Dia di sini ada jadi di bagian lurus yang sini ini untuk yang lewat USB ya teman-teman ya, lewat USB sini. Jadi untuk videonya di sini ya. Kemudian teman-teman ya, untuk ini juga udah ada masternya teman-teman. Sudah ada jadi untuk yang di USB pun AUX-nya. Jadi AUX 1 ini juga sudah include dengan efeknya di sini juga udah DSP, sudah canggih ya, udah bagus, udah nyes lah kalau teman-teman dulu ngomong lah. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ini mixernya sudah sangat lengkap. Jadi nah, tombol mute-nya ada di sini. Nah, jadi kalau lampunya mati seperti ini, maka berarti dia aktif ya teman-teman. Kalau di lampunya merah kayak gini berarti dia mute atau mati, enggak jalan, enggak mengeluarkan suara kayak gitu ya teman-teman ya. Apalagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, dulu ya. Untuk video saya habis ini ya, sabar iki. Nanti kita akan bikin video kalau sempat ya, kita akan nanti bikin video karena ini panas banget. Biasanya cuaca kayak gini tuh enggak tentu ya teman-teman. Kadang bisa cepat panas, tiba-tiba hujan kayak gitu. Nanti kita akan coba semuanya, kita akan cek sound semuanya untuk fitur-fiturnya teman-teman ya. Oke. Dan di video selanjutnya nanti akan tak bikinin ya tutorial saya atau cara saya biasanya nyeting untuk acara live show kayak acara orkes kayak gitu ya. Nanti pakainya yang mana aja, jacknya yang mana aja, nanti kita akan pakai ya dulur-dulur ya. Oke teman-teman, inilah review singkat untuk mixer dari Hardwell MR16. Semoga video ini bermanfaat. Untuk harganya, oke dulur ya, harganya mixer ini tuh di kisaran 5 jutaan ya teman-teman ya. Cukup mahal ya, lumayan ya. Nah, tapi ya dengan kelengkapan yang sangat lengkap menurut saya, dan suaranya juga mantap kalau menurut saya teman-teman ya. Nanti kita akan cek sound ya, suaranya seperti apa. Suaranya seperti apa untuk mixernya. Kemudian kita akan juga, saya akan tunjukin ke teman-teman gimana caranya buat ini ya, nyeting acara live biasanya kayak gitu ya. Lewatnya kabel mana aja, kita pengkabelannya nanti kita akan bahas. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Oke.